Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Pada kesempatan kali ini bersama saya Fahri Muhammad, kita akan bersama-sama belajar bahasa Inggris tentang procedural text atau bahasa Indonesianya itu teks prosedur. Jadi apa saja yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah kita akan mempelajari tentang definisi dan kegunaan dari teks prosedur. Yang kedua, kita akan mempelajari generic structure atau struktur teks yang membangun prosedur teks itu. Dan yang ketiga, kita akan mempelajari tentang language features atau unsur kebahasaan yang digunakan pada prosedur teks. Baiklah, pertama-tama kita harus mengenal dulu apa sih definisi dari prosedur teks itu dan apa sih kegunaan prosedur teks. So, procedural text is a text that explains, informs, or helps the readers on how to make or use something. Jadi, procedural text itu adalah teks yang membantu pembaca untuk dalam menggunakan atau membuat sesuatu. Jadi, tidak hanya terbatas pada makanan atau minuman, tapi juga bisa prosedur teks itu bisa tentang menjelaskan cara menggunakan sesuatu. Jadi, apa sih kegunaan dari prosedur teks itu sendiri? So, the purpose of procedural text is to show how something is made, used, or done through sequence of steps. Jadi, tujuan dari prosedur teks itu adalah untuk menunjukkan bagaimana sesuatu itu dibentuk, sesuatu itu digunakan, atau sesuatu itu diselesaikan melalui langkah-langkah yang sudah kita ciptakan sebelumnya. Setelah mempelajari tentang definisi dan kegunaan dari prosedur teks, maka kita akan lanjut ke struktur teks atau generic structure yang membangun prosedur teks itu sendiri. Ada 3 generic structure yang membangun prosedur teks ini. Yang pertama adalah goals, yang kedua adalah materials, dan yang ketiga adalah steps. Yang pertama ada goals. Goals itu artinya tujuan, atau bisa dimaksud juga dengan apa yang ingin kita buat atau apa yang ingin kita lakukan dari dalam prosedur teks tersebut. Misal, sebagai contoh ini ada how to make fried rice, berarti tujuannya adalah cara untuk membuat nasi goreng. Atau how to make an orange juice, bagaimana cara membuat orange juice. Atau juga bisa how to operate DSLR kamera, cara mengoperasikan kamera. Jadi tidak terbatas hanya pada makanan atau minuman, tapi juga tentang membuat atau maksud saya tentang mengoperasikan atau menggunakan suatu benda. Baiklah, selanjutnya ada materials. Materials ini dibagi menjadi 2. Ada materials atau ingredients dan ada equipment atau tools. Jadi materials atau ingredients ini lebih tertuju pada bahan-bahan yang ingin kita gunakan. Sedangkan tools atau equipment ini adalah alat-alat yang akan kita gunakan untuk mengolah bahan-bahan ini. Contoh dari ingredients atau materials itu ada yaitu water, oil, sugar, salt, dan yang lainnya. Dan contoh untuk tools atau equipments bisa jadi spoon, sendok, plate, piring, spatula, atau pen ya. Dan yang terakhir ada steps. So steps contain the steps that we must take or do to make or use something according to the procedure text that we have made ya. Jadi steps itu berisikan langkah-langkah yang harus kita lakukan, yang harus kita ambil dalam membuat atau melakukan sesuatu berdasarkan prosedur teks yang telah kita buat. Untuk contohnya nanti akan saya jelaskan. Nah, sekarang kita sudah mempelajari tentang generic structure of procedural text. Sekarang kita akan masuk ke language features atau unsur kebahasaan yang ada di procedural text. Ada 3 unsur kebahasaan yang digunakan dalam procedural text ini. Yang pertama adalah action verbs atau kata kerja aksi. Yang kedua adalah imperative sentences atau kalimat perintah. Dan yang ketiga adalah connectives atau conjunctions ya, atau bahasa Indonesianya adalah kata penghubung. Yang pertama ada action verbs. Jadi apa sih bedanya verb dengan action verb itu sendiri? Jadi action verb itu adalah kata kerja secara umum, baik yang melalui pergerakan manusia ataupun tidak. Sedangkan action verb itu sendiri adalah
uh, kata kerja yang khusus digunakan untuk sesuatu yang kita lakukan menggunakan tenaga kita sendiri sebagai manusia. Contohnya itu ada stir, mengaduk, put, meletakkan, atau mix, mencampur, atau juga ada slice dengan cut, memotong ya. Jadi kan itu semua membutuhkan tenaga, gerakan dari kita sebagai manusia untuk melakukan ya kegiatan-kegiatan tersebut. Selanjutnya ada imperative sentence. Imperative sentence sendiri adalah artinya itu adalah kalimat perintah. Jadi kita sering mendengar kalimat perintahnya dimanapun kita berada dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi kita ambil saja contohnya pada saat di sekolah. Kalimat perintah yang sering kita dengar mungkin open your book ya. Itu atau buka bukumu, close the door, tutup pintunya, atau close the window ya. Jadi itu adalah contoh-contoh kalimat perintah. Jadi kalimat perintah ini diawali dengan kata kerja aksi tadi ya. Close the door, close itu kan menutup. Jadi open your book, membuka, itu kan semua adalah action verb. Jadi contohnya dalam prosedur teks ini ada seperti di layar ini. Stir it with a spatula ya, aduk dengan spatula, mix it well, add 1 spoon of sugar, atau bisa juga cut the onion. Lalu yang terakhir adalah connectives atau bisa juga disebut conjunction, yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah kata penghubung. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kata penghubung itu seperti pertama, kedua, selanjutnya, setelah itu, dan terakhir. Jadi kalau di bahasa Inggris kan connectives itu ada contohnya adalah first, second, then, next, after that, dan finally. Jadi connectives ini bertujuan untuk mengurutkan langkah-langkah atau kejadian dari prosedur teks yang kita buat, sehingga urutan dari langkah-langkah tersebut ya jelas dilihat oleh pembaca kita. Baiklah, itulah tadi akhir dari pertemuan kita, pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Saya harap kalian sudah mengerti apa yang dimaksud dengan prosedur teks, apa kegunaan prosedur teks, apa saja struktur teks atau generic structure yang membangun prosedur teks itu, dan juga language features atau unsur kebahasaan dalam membangun prosedur teks yang baik ya. So I hope that you can make your own prosedur text in the future. Saya harap Anda atau kalian dapat membuat prosedur teks kalian sendiri untuk kedepannya. Okay? So that's all from me. Thank you for your great attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.